Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan aksi nyata pada platform PMM dengan topik Semangat Guru 2. Tujuan video ini dibuat adalah untuk melengkapi tugas aksi nyata pelatihan mandiri. Ada 3 tips untuk membuat peserta didik bisa melatih berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Tips pertama adalah dengan pertanyaan refleksi. Ada 3 hal yang perlu diingat sebelum melakukan pertanyaan refleksi. Yang pertama, bimbing peserta didik untuk berani berbicara terlebih dahulu. Yang kedua, jadikan kegiatan ini sebagai rutinitas dan bertahap. Yang ketiga, refleksi bisa dipraktekkan secara lisan ataupun secara tulisan. Ada 4 pertanyaan refleksi yang bisa diterapkan di kelas. Yang pertama, apa yang baru saja saya pelajari? Yang kedua, apa yang saya sudah mengerti? Yang ketiga, apa yang belum saya mengerti? Yang keempat, bagaimana supaya saya bisa mengerti? Untuk pertanyaan refleksi yang pertama, apa yang baru saja saya pelajari? Berikan peserta didik waktu untuk berpikir menyimpulkan 1-2 kalimat kesimpulan. Untuk pertanyaan refleksi yang kedua, apa saja yang sudah saya mengerti? Minta peserta didik untuk menyebutkan atau menulis potongan-potongan informasi yang sudah mereka mengerti. Pada pertanyaan refleksi yang ketiga, apa saja yang belum saya mengerti? Minta peserta didik untuk menyampaikan apa yang belum mereka mengerti dalam topik pembelajaran. Ini merupakan langkah yang paling penting. Pertanyaan yang keempat, bagaimana supaya saya bisa mengerti? Pertanyaan ini memancing peserta didik untuk sadar bahwa ada kondisi ideal yang harus mereka capai. Tips yang kedua, penyelesaian masalah atau problem solving. Apa saja langkahnya? Langkah penyelesaian masalah yang pertama adalah merumuskan masalah, menggagas alternatif solusi, menimbang alternatif solusi, mengimplementasikan solusi, dan mengevaluasi solusi. Untuk yang pertama, merumuskan masalah. Apa peran berpikir kritis di sini? Ada 2. Yang pertama, mengidentifikasi kondisi ideal, kondisi nyata, dan bagaimana selisihnya. Kemudian, membuat berbagai kemungkinan rumusan masalah. Problem solving yang kedua, menggagas alternatif solusi. Apa peran berpikir kritis di sini? Tidak ada. Berpikir kritis di sini justru akan menghambat. Kumpulkan semua gagasan seaneh dan sekonyol apapun tanpa perlu sortiran. Langkah berikutnya, menimbang alternatif solusi. Berpikir kritis di sini membantu kita menentukan kriteria objektif untuk menimbang alternatif solusi yang efektif dan efisien, agar kita tidak terjebak memilih solusi hanya karena solusi tersebut sudah menjadi favorit kita dari awal. Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan solusi. Peran berpikir kritis di sini adalah mengerem proses berpikir kita supaya tidak terburu-buru dalam mengimplementasikan solusi, sehingga memberikan kesempatan otak kita untuk menemukan solusi lain yang lebih efektif. Yang terakhir adalah mengevaluasi solusi. Apa peran berpikir kritis di sini? Membuat kriteria keberhasilan, apakah sudah berhasil secara total, apakah perlu diulang, atau sampai apa yang perlu diperbaiki. Kita akan objektif dalam menilai kriteria keberhasilan kita. Tips yang ketiga adalah disiplin dalam berpikir kritis. Ini merupakan tips terakhir. Ada 5 tipsnya. Pelan-pelan dalam merefleksi, kemudian terbuka terhadap sudut pandang lain,
mencari fakta dan bukti pendukung, antisipasi berbagai dampak, dan yang terakhir bertanggung jawab terhadap keputusan. Jika proses kita menghayati informasi didampingi oleh berpikir kritis, kita akan terhindar dari meneruskan informasi yang keliru, sehingga kita bisa menunjukkan tanggung jawab dengan memberikan dan meneruskan informasi yang paling